Halo, hai guys, welcome back to my video. Jadi, video ini merupakan video pertama untuk playlist terbaru di punya aku YouTube channel, yaitu Restalk. Nah, jadi nanti untuk playlist ini itu bakalan berisi video-video yang isinya tuh kayak video cerita-cerita gitu guys. Cerita-cerita yang dimaksud tuh kayak misalnya saya pengen cerita apa kayak gitu, atau kalian ada request mau cerita apa. Terus juga di sini nanti bakalan ada cerita kayak setelah SMA tuh kita ngapain aja kayak gitu. Nah di situ juga saya bakalan suka cerita-cerita, entah itu nanti saya cerita sendiri atau nanti bakalan ada bintang tamu atau ada seseorang mungkin atau beberapa orang yang temani saya untuk bercerita kayak gitu guys. Oke guys, jadi untuk episode pertama ini saya bakalan saya punya cerita. Jadi saya bakalan cerita setelah SMA itu apa yang saya lakukan kayak gitu guys. Tapi sebelum itu mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang belum. Jadi perkenalkan, saya nama Resti. Kalau nama lengkap Remes Hendranti Tampang, tapi dari kecil dipanggil Resti sampai besar Resti. Terus saya asal dari Manokwari. Sealumni SMA di SMA Negeri 1 Manokwari, lulusnya itu tahun 2020, jadi tahun corona, jadi ya gitulah, angkatan corona kita ini guys. Oke guys, kalau misalnya ditanya setelah SMA tuh ngapain, jadi setelah SMA itu saya kuliah. Terus saya kuliahnya itu di jurusan gizi di Fakultas Kedokteran di Universitas Diponegoro. Jadi salah satu universitas di Semarang, Jawa Tengah kayak gitu guys. Nah terus kenapa saya milih gizi? Jadi sebenarnya gizi itu kayak ada di bayangannya satu waktu kelas 2 SMA. Jadi kayak pengen gitu berkontribusi di dunia kesehatan, tapi bukan di bidang kedokteran, bukan jadi perawat, bukan jadi apoteker. Nah terus terlintaslah di benakku itu jurusan gizi. Karena kenapa? Kan kalau gizi juga itu kan berkecimpung di makanan kan. Nah terus juga saya pernah baca satu statement itu kayak gizi itu sebagai istilahnya sebagai tindakan pencegahan gitu. Jadi kalau misalnya makanannya teratur kayak gitu-gitu kan kayak bisa ngatur pola makan, kayak penyakit itu kan bisa kayak istilahnya dicegah kayak gitu. Nah jadi kayak ada keinginan gitu di kelas 2 ada keinginan buat nanti setelah SMA mau kuliahnya jurusan gizi kayak gitu. Nah singkat cerita kelas 3 sudah selesai, sudah lulus, dan itu mulai daftar kuliah. Nah semua jalur sudah dilalui, dari jalur sesama. Jadi di saya punya daerah tuh ada jalur sesama untuk masuk di Universitas Papua, itu universitas di saya punya daerah. Nah itu ada jalur sesama ikut. Terus habis itu ikut SNMPTN, terus ikut SBMPTN, sama ikut jalur mandiri juga. Nah terus yang sesama ini itu saya sudah lolos guys. Jadi saya sudah diterima di Unipa untuk jurusannya itu matematika. Nah terus sudah sempat juga kuliah, sudah ikut PKKMB-nya, sudah kuliah mungkin 1 atau 2 minggu tuh sudah ikut kuliahnya di situ. Terus habis itu yang SNMPTN sudah pasti berarti nggak lolos kan, karena saya ikut SBMPTN. Soalnya di saya punya zaman itu kalau sudah kalau sudah diterima SNMPTN berarti SBMPTN nggak bisa ikut. Nah terus yang SBMPTN mendaftar juga tapi nggak lolos. Nah akhirnya ya sudahlah, karena SBMPTN tidak diterima, terus kan sudah ada sesama tuh, jadi kayak ya sudah kuliah saja di sini, toh juga saya suka matematika. Nah terus habis itu karena dibuka jalur mandiri untuk masuk perguruan tinggi, saya tes saya semua dan tidak lolos juga, sampai pada di Undip ini. Jadi Undip itu buka waktu itu dua gelombang, buka gelombang kedua kayak gitu, kayak tiba-tiba saja, padahal gelombang pertama saya tidak ikut, tapi yang gelombang kedua ini sama sudah ikut. Terus ini juga kalau tidak salah perguruan tinggi masih buka jalur pendaftaran mandiri, jadi saya ikut saja. Terus kan dari rapot toh, jadi saya ikut saja. Terus ya sudah, kayak kalau tidak diterima kan sebelumnya kan sudah ditolak.
Nah jadi kalau kayak ini tuh kalau ini tidak diterima ya sudah, kayak ya sudah mau dia apa, berarti emang bukan jodoh di sini. Nah terus sudah, akhirnya pas membuka pengumuman tuh kan nggak expect kalau bakalan diterima, jadi kayak sudah santai aja gitu, tiba-tiba begini diterima, dan pasti senang lah, air mata bercucuran. Iya kayak gitu kan, iya kaget aja gitu bisa diterima, karena sebelumnya itu ditolak kayak gitu. Terus oh ya, jurusan yang saya ambil dari saya SNMPTN, SBMPTN sampai Mandiri, yang ditolak itu jurusannya itu kedokteran dan tidak dapat. Kan sebenarnya itu karena sudah dapat di matematika di Unipar tuh, jadi kayak saya merasa bahwa sudah tes saja, kalau kedokteran lolos ya puji Tuhan, kalau tidak juga ya tidak, kayak gitu kan. Nah soalnya sebenarnya tuh saya pengen ngambilnya gizi dari awal, sejak awal tuh saya pengen tes gizi kayak gitu. Cuman kan sebelum pendaftaran itu saya sempat tanya tuh, Bapak kalau misalnya saya ambil gizi bagaimana? Terus bapak bilang jawabannya tuh, kalau kau ambil gizi kau mau kerja apa? Iya kayak gitu lah ya, jadi kayak gitu, jadi kayak oh ini nih sebenarnya tidak disetujui gitu, tapi kayak biar anaknya nggak marah jadi dibilangnya terserah kayak gitu. Nah tapi kan ya gimana ya, soalnya pasti orang tua mau yang terbaik kayak gitu toh. Cuman ya itu, nah jadi makanya SNMPTN, SBMPTN sama Mandiri yang itu tuh saya cobanya kedokteran, karena saya bilang kalau misalnya saya lolos ya sudah, berarti lolos, memang saya betul-betul Tuhan izinkan buat saya masuk di kedokteran. Nah terus yang cerita yang gizi ini itu kan pendaftaran terakhir. Nah sebenarnya kan yang 2 pendaftaran terakhir ini saya milihnya sama-sama gizi, karena ini memang terakhir kayak gitu. Jadi kayak saya bilang yang lain ini kedokteran sudah ditolak, jadi saya cobalah yang gizi di 2 terakhir. Nah 2 terakhir itu yang di Universitas Brawijaya sama yang di Undip, sedangkan yang gizi di UB nggak diterima. Nah terus sisa yang di Undip. Nah terus ini sebenarnya pas sebelum saya buka tuh saya sudah berdoa, saya bilang Tuhan kalau misalnya ini memang saya punya jodoh pasti saya diterima, kalau tidak berarti memang Tuhan mau saya di matematika di Unipar saja kayak gitu. Jadi itu sudah berdoa, kayak berdoa dengan penuh iman, keyakinan dan kepercayaan yang sungguh kayak gitu toh. Jadi ya sudah berdoa, setelah itu dari saya daftar saya berdoa, terus pas buka juga saya berdoa, sudah selesai ternyata diterima kayak gitu. Nah akhirnya sudah, jadinya saya ngambil di gizi ini yang sudah mau menerima saya dengan segala kekuranganku. Nah jadi itu yang makanya saya ambil di gizi ini kayak gitu. Itu ceritanya sampai saya bisa masuk gizi. Jadi kayak saya memang dari dulu pengen, kenapa kalau ditanya misalnya kenapa kok pilih gizi, kenapa tidak yang lain, ya itu kayak saya mau saja masuk gizi kayak gitu. Saya kalau masuk gizi itu saya bisa jadi kayak itu yang kayak mencegah lebih baik daripada mengobati kayak gitu. Jadi saya belajar dari tindakan pencegahannya kayak gitu. Sama saya pengen kerjanya tuh lebih fleksibel. Kalau menurut saya kalau jadi gizi tuh prospek kerjanya tuh fleksibel menurut saya, kayak bisa jadi ibu rumah tangga yang baik. Terus kalau misalnya ada yang tanya lagi kayak gini, misalnya kan sudah dapat matematika kenapa ngambil gizi? Iya karena sebenarnya saya memang mau gizi, cuman di saya punya daerah tuh untuk gizi itu belum ada kayak gitu. Jadi ya setahu saya tuh nggak ada, kayak cuman adanya tuh dokter, perawat, bidan kayak gitu-gitu toh, itu saja. Ya kalau misalnya kalau ada yang nanya nih misalnya, emang kok ekspektasi apa masuk gizi kayak gitu. Nah kalau saya punya ekspektasi saya masuk gizi itu kuliah gizi itu saya tidak belajar kimia toh, dan saya belajar makanan saja, kayak tentang makanan dan makanan kayak gitu. Nah terus setelah saya kuliah ternyata realitanya masih ada kimia, cuman kayak kimia, kalau kayak kimia SMA itu ditemukan di semester 1 atau semester 2an aja kayak gitu. Selebihnya tuh sudah masuk ke yang umumnya, bukan umumnya, masuk ke jurusannya kayak gitu. Nah terus yang kedua belajar tentang makanan. Sebenarnya tidak guys, jadi tidak hanya belajar makanan tapi kayak dari organ tubuh kita, metabolismenya, terus tapi memang ada juga
Nah jadi ada juga tentang makanan juga ada. Terus pokoknya kita juga belajar tentang daur kehidupan, kayak dari bayi, lansia, dewasa, remaja, kayak gitu. Terus patogenesis penyakit, imunologi, terus interaksi obat dan makanan itu juga kita pelajari gitu guys. Itu kalau misalnya ditanya, ya berarti susah dong. Ya sebenarnya susah gampang kayak gitu. Terus juga kayak ya sebenarnya kita juga tuh kompleks gitu. Jadi kayak jangan bilang kok cuman gizi saja mau, ya gizi tapi itu juga kompleks guys, karena kita tuh berkaitan dengan makanan. Nah, dimana makanan itu kan membantu kalau dalam penyakit ya, misalnya kayak kita sakit kayak gitu, makanan juga membantu proses pemulihan kayak gitu guys. Jadi kayak nggak sembarang kayak gitu. Misalnya tadi kita singgung tentang prospek kerjanya. Nah kalau untuk gizi itu prospek kerjanya menurut saya itu luas. Yang pertama pasti di rumah sakit, yang kedua bisa kalian kerja di industri. Banyak saya punya alumni kayak yang biasa mereka buat webinar itu dia ada yang dari industri, pokoknya kerja di pabrik kayak quality controlnya. Nah itu terus ada juga yang buka catering, terus bisa juga buka kayak klinik sendiri kayak gitu, klinik praktek ahli gizi kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau sampai buka praktek berarti dia sudah dietitian statusnya, sudah ngambil profesinya kayak gitu, sama ada STR-nya. Nah jadi menurut saya itu luas. Jadi ya sudah, aku kayak mandiri juga bisa, aku mau ke perusahaan juga bisa, atau mau ke rumah sakit juga bisa, itu bebas, terserah dirimu kayak gitu guys. Saya mau kasih gambaran sedikit nih tentang kuliah gizi di saya punya fakultas kedokteran, di saya punya univ. Nah kalau gizi itu sebenarnya kalau di saya punya jurusan kan di bawah naungan fakultas kedokteran. Nah kalau misalnya di UI itu kalau nggak salah kesehatan masyarakat atau apa gitu. Jadi pokoknya gizi itu tidak hanya di bawah naungan fakultas kedokteran, tapi ada juga fakultas kesehatan masyarakat, atau juga ada fakultas ekologi manusia, itu kalau nggak salah di IPB. Pokoknya kayak beda-beda kayak gitu. Nah kalau yang saya punya kampus itu kan dari kedokteran, jadi kayak mungkin menurut saya, karena saya juga belum sempat tanya sama teman-teman yang di gizi di kampus lain, saya juga kurang tahu. Cuman kalau di saya punya yang kedokteran, jadi itu menurut saya kayak lebih banyak ke dunia, kayak mempersiapkan buat ke rumah sakit. Nah tapi saya punya kampus itu ada 3, kayak tetap diajarin 3 gitu guys. Jadi yang paling itu tuh rumah sakit, terus food service, sama yang satu tuh pangan. Jadi tuh kita nggak hanya di rumah sakit tok saja, tapi di food service management juga ada, sama di bagian pangan kayak gitu guys. Nah jadi kalau yang untuk semester 1 itu kayak masih kulit-kulitnya kayak gitu, masih yang umum, kayak umumnya itu kayak masih PKN, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu masih ada. Nah terus yang kedua tuh sudah mulai menjurus ke gizi, tapi itu kayak masih umum, secara umum kayak gitu. Nah terus nanti yang semester 3, 4, sama 5 itu sudah mulai masuk, ada beberapa mata kuliah sudah mulai menjurus, sama ada juga jadi kayak kita tuh nggak hanya belajar tentang gizinya, tapi ada juga yang di luarnya, misalnya kayak epidemiologi dan pokoknya lain-lainnya lagi gitu guys. Pokoknya kayak menurut saya dari kurikulumnya kayak kalau SMA kan kurikulum kurikulumnya atau pedoman pendidikannya itu kayak sudah pas gitu porsinya kayak gitu. Nah nanti kalau misalnya kayak kalian mau dapat yang terkait food service itu mulainya di semester 5, food service manajemen penyelenggaraan makanan 1, sama nanti semester 6 ini penyelenggaraan 2. Terus tidak hanya itu, kita tuh kalau nggak salah dari semester 2 atau semester 3 gitu udah diajarin tentang manajemen, terus manajemen data juga ada. Jadi kayak persiapan buat kalian skripsi juga tuh udah ada di di sepanjang semester berjalan kayak gitu guys. Kalau misalnya kalian tertarik buat pembahasan yang lebih detail lagi terkait mata kuliah apa aja yang ada di gizi Undip, nah nanti
bakalan coba mungkin bikin video terpisah, atau mungkin nanti kita lihat lagi kayak gitu. Kalau misalnya rame banyak yang mau, nanti saya buatkan sekalian. Mungkin kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan terkait kuliah di gizi mungkin, atau kuliah di gizi secara umum mungkin, atau gizi di Undip, kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti saya usahakan kalau saya bisa jawab, saya bakalan jawab kayak gitu. Oke, mungkin itu saja cerita-ceritanya di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kayak sebagai penutup buat teman-teman, adik-adik, ya kan teman-teman aja lah, buat teman-teman yang pengen masuk jurusan gizi, gaskan aja guys. Kalau misalnya ada yang nanya emang kuliah gizi tuh prospek kerjanya apa dan segala macam, ya kalian percaya aja. Kalau emang kalian diterima, kalian gaskan. Nanti soal pekerjaan tuh yang penting kalian berusaha dan tetap berdoa kayak gitu. Pasti Tuhan buka jalan buat prospek kerja kalian ke depannya. Plus usaha atau enggaknya, itu pasti setiap mata kuliah punya kesusahannya masing-masing kayak gitu guys. Yang penting kita jalani, kita berusaha ya. Pokoknya kayak gitu. Dan semangat buat kalian yang mengejar cita-cita kalian. Bahkan kalian yang nanti mau SBMPTN, mungkin bakalan masuk SBMPTN, semangat, semoga sukses. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Terima kasih buat kalian yang sudah mau klik video ini dan sudah mau nonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa menghibur mungkin. Dan semoga apa yang dicita-citakan kalian berhasil, dan jangan lupa juga bahwa Tuhan dalam setiap rencanamu. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.